Let's go! Let's go! Let's go! Salam sehat, perkenalkan nama saya Dr. Enselin Kijulu, spesialis saraf. Pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi mengenai stroke, fakta versus mitos. Kenapa kita perlu mengenal lebih jauh tentang stroke? Karena stroke saat ini merupakan penyebab nomor 1 kecacatan di dunia dan nomor 2 penyebab kematian tertinggi di negara-negara berkembang dan negara maju. Sebenarnya apa itu stroke? Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang mengakibatkan gejala gangguan saraf, bahkan dapat menyebabkan kematian. Beberapa data dari American Heart Association menyebutkan bahwa 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke, dan setiap 2 detik seseorang di dunia akan mengalami stroke. Nah, kenapa seseorang bisa timbul gejala stroke? Jadi, stroke itu timbul ketika aliran darah menuju otak terhenti, baik oleh sumbatan maupun oleh perdarahan. Secara umum ada 2 penyebab atau 2 kategori stroke, yaitu yang pertama adalah stroke sumbatan, yang kedua adalah stroke perdarahan. Ada 2 jenis stroke, yaitu yang pertama adalah stroke sumbatan dan yang kedua adalah stroke perdarahan. Stroke sumbatan ini sendiri terjadi 80% dari kejadian seluruh stroke. Saya akan jelaskan sedikit mengenai stroke sumbatan. Stroke sumbatan memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan stroke emboli. Apa itu stroke emboli? Yaitu stroke di mana sumber bekuan darah atau plaknya itu terbentuk di jantung. Jadi pada kasus-kasus pasien dengan gangguan irama jantung, atau pasien dengan gangguan katup jantung, atau pasien dengan gagal jantung, maka fungsi dari jantung tidak berjalan sebagai mestinya. Ketika fungsi jantung ini terganggu, maka terjadilah bekuan pada jantung. Nah, suatu ketika bekuan ini akan terlepas dari jantung dan menuju ke dalam pembuluh darah. Salah satunya apabila menuju ke otak, maka pembuluh darah otak akan tersumbat, maka terjadilah stroke. Sumbatan kedua kita sebut dengan stroke trombotik. Sumbatannya bukan berasal dari sumbatan yang seperti yang tadi, emboli yang datang dari jauh kemudian beredar ke otak. Nah, sumbatan kedua ini malah rusaknya adalah pembuluh darah itu sendiri. Jadi terjadi plak atau bekuan pada pembuluh darah di otak. Jadi pembuluh darah di otak untuk kita ketahui bersama kan sangat kecil sekali. Sehingga misalnya kalau kita punya bekuan darah atau plak itu biasanya penyebabnya pasien punya gula, pasien punya darah tinggi, pasien punya kolesterol yang tinggi dan asam urat. Jadi dinding pembuluh darah itu sendiri akan timbul plak di dindingnya, dan setelah ketika plaknya itu penuh dan akhirnya menyumbat pembuluh darah, akhirnya suplai terhadap ujung pembuluh darahnya akan terhenti dan akhirnya menunjukkan gejala stroke. Stroke yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Stroke ini kejadiannya kurang lebih hanya 20% dari total stroke, tetapi apabila terjadi perdarahan, tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada stroke sumbatan. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana sih dok gejala dan tanda-tanda stroke? Jadi kalau gejala dan tanda stroke ada slogannya, segera ke RS. C artinya senyumnya tidak simetris. Jadi kalau kita senyum ada yang mencong atau miring. Kadang-kadang bukan hanya senyum,
beberapa pasien akan mengeluh, dok, suami saya ketika minum tersedak atau tiba-tiba kabangkalan. Hati-hati, jangan sampai itu adalah gejala stroke. Yang kedua, gerakan sesisi tubuh menjadi lebih berat. Biasanya baik tangan maupun tungkai, lengan maupun tungkai. Jadi kiri-kirinya misalnya ketika mengeluh, dok, tiba-tiba eh, anggota gerak kiri saya menjadi lebih berat daripada yang sebelah kanan. Nah, bisa saja itu merupakan gejala stroke. Saya akan memberikan satu tips buat Bapak Ibu. Kadang-kadang pasien stroke itu tidak datang dengan kelumpuhan yang berat. Kadang-kadang kelumpuhannya sangat ringan sekali. Boleh dilakukan kalau misalnya ya ada keluarga di rumah yang, oh sebelah kanan rasa lain, orang Ambon suka bilang, tangan dan kaki kok rasa lain. Bapak Ibu bisa melakukan tes sederhana yang bisa dikerjakan di rumah, suruh angkat tangan seperti ini, lalu suruh tutup mata keluarga Bapak Ibu. Ketika kita disuruh tutup mata, yang lemah, yang ringan, dia akan memutar ke dalam seperti ini. Itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Yang selanjutnya, ra, bicara rero atau pelo. Jadi orang bilang yang bisa bicara L atau bicara yang tadinya tidak cadel menjadi cadel. Bukan hanya bicara rero, ada beberapa kasus pasien menjadi tidak mengerti berbicara dan tidak mampu berbicara. Jadi kadang-kadang ada keluarga yang datang ke tempat praktek, dok, kenapa mama saya yang tadinya bisa bicara cuman jawab iya, 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 atau malah tidak berbicara sama sekali, atau malah mau cari kata jadi tabula bale, dok, putih bilang pati. Nah, hati-hati, gangguan berbahasa juga bisa menjadi salah satu gejala stroke. Gejala lain yang tidak begitu sering tapi bisa adalah kebas atau baal atau kesemutan, tetapi gejala stroke kesemutannya harus sesisi tubuh. Jadi baik wajah, lengan, tungkai, kebasnya setengah badan. Kalau dia mengenai batang otak, kebasnya kadang-kadang pasien akan datang, dok kenapa beta pun bibir kok kebas? Hati-hati, bisa saja itu merupakan gejala stroke. Kemudian gejala lainnya adalah rabun atau pandangan mata kita tiba-tiba jadi rabun pada orang kan banyak. Salah satu kata kunci dari penyakit stroke adalah kejadiannya mendadak atau tiba-tiba. Kalau sesuatu yang mendadak kita harus memikirkan ini stroke. Tadinya saya bisa lihat, dok, dengan baik. Kenapa tiba-tiba mata kanan saya menjadi lebih rabun atau malah tidak dapat melihat sama sekali? Ada yang menyatakan, dok, kenapa pandangan saya tiba-tiba double atau melihat orang dua? Tadinya tidak, tapi mendadak tadi pagi langsung melihat dua. Bisa saja ini merupakan gejala stroke. Dan gejala terakhir adalah sakit kepala yang hebat dan muncul tiba-tiba yang sama sekali belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini biasanya merupakan gejala pecah pembuluh darah otak. Gejala lain bisa saja gangguan pusing berputar, gangguan keseimbangan, tangan dan kaki yang sulit berkoordinasi. Itu adalah gejala-gejala stroke. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai mitos dan fakta tentang stroke. Pertama, mitos. Stroke tidak bisa dicegah. Ini adalah mitos. Faktanya 80% sampai 90% dikatakan bahwa kejadian stroke ini dapat kita cegah. Bagaimana saya bisa mencegah, dok, stroke ini? Berarti ibu dan bapak harus mengenali dan mengendalikan faktor risiko stroke. Faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan risiko stroke ini? Yang pertama, tekanan darah tinggi. Ini akan saya bahas pertama karena kadang-kadang ketika kita turun di bakti sosial, khususnya untuk pasien-pasien lansia, kadang-kadang pasien akan bilang, dok, tekanan darah saya 170, 160. Cocok kan, dok, dengan umur saya? Itu adalah hoax.
ya. Jadi saya mau menekankan di saat ini bahwa tekanan darah yang normal adalah di bawah 140/90. Saya ulangi lagi, di bawah 140/90. Jadi apabila Bapak Ibu kadang tensi 150, kadang 160, apalagi 170, ingat itu sudah masuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ayo kontrol, ayo periksa, ayo obati. Yang kedua, kita harus rutin melakukan latihan atau olahraga minimal 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian konsumsi diet yang sehat, kemudian yang selanjutnya turunkan kolesterol kita, kurangi santan, daging-daging merah, ya. Kemudian pertahankan berat badan ideal. Berapa sih berat badan ideal saya? Nah, salah satu caranya adalah kita juga bisa mengukur lingkar pinggang kita, di mana wanita diharapkan lingkar pinggangnya tidak boleh melebihi 80 cm dan laki-laki tidak boleh melebihi 90 cm. Lingkaran perut ini juga ternyata tidak berhubungan saja dengan penyakit stroke, tetapi ternyata lingkaran perut yang besar juga meningkatkan serangan jantung, ya. Kemudian selanjutnya tidak merokok dan hindari asap rokok bagi kita yang dalam artian perokok pasif. Jadi kadang-kadang ketika pasien bertanya, "Dok, berapa batang rokok yang boleh saya isap?" Itu pertanyaan yang klasik ya, kalau pasien saya laki-laki terus pulang tuh pertanyaannya gitu, 1 jua doke, 2 jua doke. um, Jurnal menyebutkan bahwa 1 batang rokok pun meningkatkan faktor risiko rusaknya pembuluh darah. Jadi buat saya, apalagi yang sudah stroke, berhenti atau putus hubungan saja dengan rokok. Yang belum stroke ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang selanjutnya, tidak mengkonsumsi alkohol. Tingkat konsumsi alkohol ini cukup tinggi di kalangan kita ya, di orang-orang Maluku, dan alkohol secara langsung meningkatkan risiko stroke, terutama pecah pembuluh darah. Mungkin kita punya kerabat atau keluarga, bapak-bapak yang meninggal atau terkena stroke pada usia lanjut. Paling sering orang Maluku adalah stroke pecah pembuluh darah. Apalagi kalau kita cari, ternyata memang selalu ada riwayat minum alkoholnya. Kemudian kenali dan atasi penyakit-penyakit jantung, dan kemudian kontrol penyakit gula, ya. Bahasa-bahasa pasien nih selalu gini, "Dok, gula saya 300 kok, sing apa-apa. Beta saya ngerasa pusing, Dok. Beta kuat-kuat saja, 400 juga beta aman-aman saja." Hati-hati Ibu Bapak. Kalau terasa itu ketemunya dokter bukan di tempat praktek, ketemunya sudah di UGD. Apakah harus menunggu stroke dulu baru kita menyesal? Tolong apabila pernah tes ada gula, cepat obati, kemudian taat. Dan selanjutnya juga penyakit asam urat menjadi faktor risiko dari stroke. Mitos kedua adalah stroke tidak ada obat yang menyembuhkan. Salah. Faktanya, semakin cepat Bapak Ibu datang ke tempat rumah sakit misalnya, maka semakin cepat pengobatan stroke itu akan kita lakukan. Di Maluku sendiri sudah ada, kita bilang namanya trombolitik ya, jadi obat yang dimasukkan untuk langsung kita sasarkan pada bekuan-bekuan darah di otak. Dan waktu emasnya adalah atau golden periodnya adalah sebisa mungkin kurang dari 4,5 jam kita mengerjakan itu. Kalau Bapak Ibu sudah datang lebih dari 6 jam, lebih dari 1 hari, lebih dari 1 minggu, trombolitik ini tidak dapat kita kerjakan lagi. Dan tingkat keberhasilan trombolitik ini cukup tinggi, pasien bisa menjadi kembali senormal mungkin. Jadi jangan tunggu nih kalau terjadi yang tadi gejala stroke lah nanti bilang naik tidur dulu besok baru ketemu lihat, itu salah. Apabila ada gejala yang pernah saya sebutkan di depan, segera bawa ke UGD jam berapapun, kapanpun. Oke,
Mitos selanjutnya, stroke hanya menyerang orang tua. Faktanya, stroke bisa terjadi pada setiap orang dan setiap saat. Pasien saya yang paling muda di Maluku adalah seorang anak perempuan berumur 10 tahun ketika stroke itu terjadi. Dan stroke yang terjadi adalah stroke sumbatan. Saat kejadiannya, pasien sama sekali bagian kanannya tidak dapat digerakkan. Puji Tuhan ini mungkin sudah berjalan 2 atau 3 tahun, dia sudah tetap bersekolah seperti biasa dan masih memang meninggalkan cacat, tapi pasiennya sudah bisa jalan maupun menulis. Intinya bukan hanya orang tua yang bisa terkena stroke, siapa saja bisa terkena stroke. Mungkin dalam satu dekade lalu, 10 atau 20 tahun lalu, stroke ini, penyakit stroke sering terkena pada usia 60 tahun, 70 tahun, tetapi trennya berubah dengan kebiasaan dan gaya hidup yang semakin buruk. Di saat ini, pasien-pasien di awal 40 tahun, 30 tahun juga banyak yang terkena stroke. Oke, mitos selanjutnya bahwa stroke hanya terjadi kalau pasien punya sakit jantung. Faktanya, brain attack atau serangan otak bisa saja terjadi bukan pada pasien jantung saja, ya. Jadi pasien DM, pasien hipertensi memiliki resiko yang jauh lebih tinggi, bisa 2-3 kali lipat pada pasien-pasien dengan resiko pada stroke, ya. Nah, mitos yang lain adalah pemulihan stroke itu cepat, berapa hari, berapa bulan pertama setelah serangan. Faktanya, pemulihan stroke membutuhkan waktu yang lama dan apabila tidak dilakukan pengobatan yang baik, yang teratur, yang adekuat dapat berakibatkan kecacatan yang permanen. Jadi kadang-kadang kalau kita rawat pasien di ruangan, ada pasien yang dalam 1-2 hari sembuh dengan sangat baik. Tetapi ada pasien yang butuh minggu, ada pasien yang butuh bulan, bahkan ada pasien yang butuh tahun hingga dia pulih dengan baik. Jadi buat saya, ketika kita mendapat serangan stroke, jangan langsung kecewa, kita sing baik nih, ketong pergi jua, pi uru jua, atau ketong jangan. Tiap orang ceritanya berbeda-beda, tergantung yang tadi, penyebabnya apa, berapa besar kerusakan plak yang di otaknya, sehingga cerita tiap orang berbeda antara satu dan yang lainnya. Satu hal yang mau saya tekankan tentang waktu pasca stroke, 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama regenerasi sel di otak adalah waktu yang sangat baik untuk memperbaiki jaringannya. Jadi selalu pasien-pasien saya akan tekankan, Ibu pasca stroke ini pulang lalu berobat dengan teratur di awal nih. Bahasanya kita atur di awal lebih baik, outcome-nya lebih baik. Jangan pergi hilang dari dokter, nanti 3-6 bulan tahun depan baru muncul sudah dengan cacat. Pada saat itu kita tidak akan mengerjakan banyak hal lagi. Jadi di awal serangan stroke, taat, teratur untuk pengobatan dan rehab medik. Nah, mitos yang selanjutnya, stroke bukan penyakit keturunan. Salah. Faktanya, apabila keluarga kita ada riwayat stroke, maka itu meningkatkan peluang terjadinya stroke pada diri kita. Jadi hati-hati apabila kita punya keluarga yang stroke. Kita harus lebih lagi melihat faktor resiko apa saja yang mungkin terjadi pada kita. Nah, mitos yang lain adalah jika gejala stroke hilang, tidak perlu periksa ke dokter. Jadi ada gejala yang kita namakan TIA atau Transient Ischemic Attack. Jadi beberapa pasien gini, dok, tadinya saya lumpuh dok, kaki kiri dan tangan kiri susah digerakkan, tapi itu 15 menit saja, lalu dia baik. Atau tadinya saya mulutnya mencong, bicaranya rero, air liur tumpah, tapi sebentar saja dok, lalu baik. Tetap saja harus diperiksa, karena ini perlu penanganan serius. Jadi biasanya sumbatannya yang tersumbat lepas, tetapi pada kasus-kasus TIA
dari 2, 1 akan berubah menjadi stroke yang menetap. Jadi kapanpun hal itu terjadi, tetap saja bawalah dan periksakan ke rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat. Nah, mitos dan fakta yang menarik yang sekarang sering beredar di dunia maya adalah apabila kita terkena stroke, lakukan tusuk jarum di ujung jari, ujung tangan, atau pada telinga. Itu adalah mitos ya Bapak Ibu. Faktanya adalah yang tadi saya sampaikan, stroke terjadi karena sumbatan atau pecah pembuluh darah otak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita menusuk jarum di ujung jari, kaki maupun tangan, atau kita tusukkan di telinga kita. Harus diingat kalau kita melakukan tusuk jarum dan jarumnya misalnya terinfeksi, itu bisa membawa penyakit lain, infeksi maupun sampai kepada tetanus. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rehabilitasi pasca stroke. Jadi ketika kita sudah terkena stroke, perlu dukungan keluarga dan orang terdekat. Itu menjadi kata kunci pada pasien-pasien penyintas stroke. Dan rehabilitasi ini atau fisioterapi ini memerlukan waktu yang tidak singkat, tidak 1-2 minggu, kadang-kadang minimal kita akan butuh 3 bulan pertama untuk rutin melihat dan melatih kekuatan-kekuatan otot yang terkena. Tetap konsultasikan rutin dengan dokter dan rumah sakit yang memiliki fasilitas-fasilitas rehabilitasi pasca stroke. Besarnya pembiayaan stroke, jadi pembiayaan stroke ini memang tidak murah, tergantung dari komplikasi dan penyakit lain yang menyertai. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa kalau punya BPJS, jaminan kesehatan, pasti akan gratis pada rumah sakit-rumah sakit juga di dalam Kota Ambon. Nah, 50% pasien-pasien pasca stroke akan masuk di dalam depresi. Ini juga menjadi PR besar bagi pasien-pasien stroke. Jadi ketika pasien depresi, gejalanya apa sih? Dok, suami saya menjadi lebih murung, lebih diam, tidak mau ikut pelpri, mau tinggal dalam kamar saja. Kadang-kadang pasien depresi kalau saya lihat perempuan lebih sering menangis, lalu menutup diri. Sedangkan bapak-bapak lebih gampang emosional, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar suara besar. Ini mungkin merupakan gejala depresi karena pasiennya yang tadinya bisa beraktivitas, mampu mengerjakan semua sendiri, menjadi tidak mampu atau tidak menjadi seperti di awal. Kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Tadinya suka baca cerita Dok dengan teman-teman di pos, sekarang saya mau keluar lagi. Lalu Bapak kenapa ya Dok? Selalu mengeluh lelah padahal saya bikin apa-apa, cuma duduk-duduk saja Dok. Jadi keluhannya adalah kelelahan yang berkepanjangan. Dan yang terakhir menjadi gejala depresi adalah gangguan tidur. 2, menjadi tidak dapat tidur, gelisah, atau malah sepanjang hari, sepanjang saat tinggal tidur saja. Hal-hal ini menjadi perhatian karena ketika pasien jatuh pada depresi pasca stroke, 1, proses penyembuhannya menjadi lebih lambat. Saya selalu kasih ilustrasi kepada keluarga pasien, ada 2 nih pasien. Yang 1 kelumpuhannya sama persis, kelemahannya sama persis, kerusakannya di otak mirip, dua-duanya sama. Yang ini dengan depresi, yang ini tanpa depresi. Dua-duanya maju, tetapi yang dengan depresi lebih lambat daripada yang tanpa depresi. Kemudian biasanya pasien pasca depresi ini menjadi mengalami isolasi sosial atau merasa tidak berarti, merasa dikucilkan. Kemudian ketika sudah depresi, lalu menyendiri, tidak mau bersosialisasi, maka kemampuan berpikir dan ingatan tentu saja menjadi lebih cepat menurun daripada pasien-pasien pasca depresi. Jadi pada titik ini yang paling berperan adalah keluarga. Tolong didukung, tolong diperhatikan, tolong disupport.
Dari semua yang saya jelaskan tentang edukasi stroke, pada akhirnya bahwa kita bisa mencegah stroke. Kita bisa mencegah stroke. Jadi stroke tidak harus terjadi pada diri kita. Dengan cara apa? Cari tahu faktor risikonya. Kemudian rutin periksa kesehatan Anda. Minimal rutin periksa tekanan darah Anda. Kemudian gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang baik, itu perlu kita galakkan pada diri kita. Jaga dan sayangi otak Anda. Jangan sampai stroke membunuh atau membuat Anda cacat permanen. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus sayang katong semua. Terima kasih. Let's go! Let's go!